Oke, jadi yang kamu bingungin itu sebenarnya namanya kelas kata. Nih, kelas kata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada banyak sih, nggak segini doang. Tapi yang biasanya keluar ini. Nah, yang pertama nih ada noun. Noun itu kata benda ya. Kata benda. Nah, kata benda ini ada dua, yang hidup sama mati. Terus ada yang abstrak. Terus ada juga yang fix. Oke, kalau yang hidup tuh kayak manusia, hewan, tuh. Terus kalau yang mati kayak batu, rumah. Oke, kalau yang abstrak ini yang nggak bisa dilihat, kayak misalkan kayak benci, terusan senang, kesenangan ya, bukan senang tapi kesenangan, terus kebahagiaan, itu masuk ke abstrak. Terus fix ini kayak Indonesia, terus kayak misalnya merek-merek Apple, iPhone, apa segala macem, itu kata benda tapi fix. Oke, itu noun. Sekarang verb itu kata kerja. Nah, kata kerja ini ada yang transitif, intransitif, tapi itu nggak penting. Yang penting kata kerja itu kata yang ngejelasin sebuah pekerjaan atau sebuah action, aktivitas. Contoh, makan, mandi, jalan, main. Oke. Terus berikutnya adjektif. Adjektif ini kata sifat. Maksudnya apa? Kata yang ngejelasin noun. Contoh, ada batu. Batu itu sifatnya apa sih? Lembut. Kan nggak mungkin, biasanya keras kan? Berarti batu keras. Nah, kerasnya itu masuk ke adjektif. Oke, selesai. Terus sekarang adverb. Adverb itu kata keterangan. Kata keterangan ini biasanya menjelaskan verb. Jadi kayak misalkan makan setiap hari gitu. Itu kan ngejelasin proses makannya kayak gimana. Oh, makannya setiap hari kayak gitu. Terus makan dengan lahap kayak gitu. Biasanya kalau di bahasa Indonesia itu jadi ada tambahan dengannya. Misalnya makan dengan lahap. Terus main dengan santai. Terus jalan dengan cepat. Ya gitu-gitu. Oke, preposition. Preposition itu kata depan. Kata depan ini biasanya mendahului kata tempat, terus kata waktu kayak gitu. Kayak misalnya di rumah. Nah, di ini jadi preposition. Terus saat ini misal. Nah, ini nih preposition. Terus conjunction itu kata hubung. Contohnya dan, atau, dengan, gitu-gitu. Terus yang terakhir ada artikel. Artikel ini contohnya kayak di, sama an. Nanti ada contohnya di bawah. Nah, kalau artikel ini di bahasa Indonesia itu kayak apa ya? Seorang bisa, atau seorang polisi, ini seorangnya jadi artikel. Terus misalkan kayak sebuah buku. Nah, ini seorang, ini artikel. Oke, jadi kayak gitu. Ini bisa di screenshot kalau mau. Udah. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya ada kalimat.
Ini sebenarnya dua kalimat jadi satu, dihubungin sama dan. Pisah aja biar gampang. Seret. Nah, kayak gini aja. Ya, sekarang lihat dari awalnya ya. Ini di awal kalimat sendiri nih ada Cici. Seret. Nah, Cici apa nih? Tadi kan udah dijelasin satu-satu tuh. Nah, kalau Cici di sini nih sebagai noun. Ya, kata benda hidup. Nah, terus noun ini fungsinya sebagai apa di kalimat ini? Sebagai subjek. Oke. Nah, habis itu ada likes playing. Nah, likes playing ini apa? Ini verb. Loh, kenapa verb? Kan bisa dilihat actionnya. Actionnya tuh apa? Oh, playing. Lagi main, kayak gitu. Jadi dia nggak lagi makan, nggak lagi nyetir, tapi lagi main. Nah, tapi kan masih belum jelas nih main apa. Nah, ini di kata berikutnya dijelasin. An old guitar. Nah, ini sebenarnya satu paket nih, satu paket thread. Tapi bisa di breakdown, apa di deskripsiin satu-satu. An tadi apa? Sebuah, masuknya ke artikel. Terus old itu apa tadi? Masuknya ke adjektif. Kenapa adjektif? Karena ngejelasin gitar. Gitarnya kayak gimana sih sifatnya? Oh, sifatnya tua. Nah, gitu kan. Nah, jadi masuk sini. Old adjective. Nah, terus habis itu ada noun-nya. Gitar kan kata benda kan, bisa dilihat fisiknya kayak gimana. Jadi dia masuk kata benda mati yang konkret. Ya, bukan yang abstrak. Oke, terus habis itu everyday. Everyday itu apa? Noun jelas bukan, verb bukan juga, adjektif bukan juga. Jadinya dia adalah adverb. Nah, adverb ini kata keterangan. Lah dia nerangin siapa? Nerangin on old gitarnya. Sekarang dibayangin coba, an old guitar everyday. Masuk akal nggak? Maksudnya gitar tua setiap hari. Kan nggak masuk akal tuh. Nah, makanya dia ini ngejelasin ini sebenarnya. Cici suka bermain setiap hari. Main apa tuh setiap harinya? Oh, ternyata old gitar lawas. Nah, itu. Jadi everyday ini kata keterangan yang nerangin verb. Yang namanya kata keterangan pasti nerangin siapa kayak gitu. Itu harus tahu. Oke, terus habis itu and. Nah, and ini conjunction. Udah, terus habis itu lagi dia ulangin lagi. Ini kan masih sama. Jadi yang kayak gitu, namanya kalimat biasanya urutannya tetap sama. Subject, noun, terus habis itu verbnya, kata kerjanya. Nah, ini sekarang ada it. Nah, it ini maksudnya apa sih? Ini yang kemarin kamu bingung nih. Ini namanya pronoun. Nah, pronoun ini adalah kata ganti. Dia gantiin apa sih sebenarnya? Dia tuh gantiin old guitar. Nah, ini gantiin old guitar. Jadi kan bisa aja yang namanya orang tuh milih kata yang buat dipakai di kalimatnya. Jadi bisa aja sebenarnya kayak gini. Cici likes playing old guitar every day and he plays guitar in his room, kayak gitu. Cuman kalau kayak gitu tuh nggak elegan kayak gitu. Kelihatannya newbie banget pakai bahasanya. Nah, makanya itu diganti pakai it. Juga lebih simpel kan. Kalau misalkan ini kalimatnya panjang banget, terus misalkan di sini diulangin lagi, kan nggak efisien penggunaan bahasanya. Nah, maka dari itu butuh yang namanya pronoun, kata ganti. Nah, kata ganti ini tugasnya kayak gitu. Oke, jadi Cici likes playing an old guitar every day and he plays it. Nah, ini it-nya balik lagi ke sana. Maksudnya tuh old gitarnya. Nah, gitu. Oke, lanjut. In his room. In apa tadi coba?
Iya nih, preposition, terus habis itu his room. Nah, his room ini kan bisa dibagi jadi dua nih. Nanti his-nya kalau belajar linguistik ini namanya determiner. Jadi menentukan ini refernya ke siapa. Ini juga sebenarnya bisa jadi pronoun sih. Ini pronoun juga. Ujung-ujungnya nanti pronoun juga. Nah, ini pronoun. Refernya kemana coba? Dia balik lagi ke Cici. Kamarnya siapa? Kamarnya Cici. Nah, terus ada room. Nah, room ini roomnya siapa? Nah, ini roomnya siapa? Roomnya Cici kan tadi pakai his. Nah, terus room ini masuknya ke apa? Noun. Karena kata benda yang bisa dilihat. Nah, oke, jadi kayak gitu. Nah, enaknya kalau udah tahu kayak gini, misalnya di kamus ada bahasa kayak gini. Misal di kamus apa di artikel ada tulisan misalnya biasanya di kamus. Nah, ini noun kayak gini kan kalau di kamus nanti. Nah, pentingnya kamu ngerti yang namanya kelas kata kayak gini. Pentingnya kamu tahu ini biar kamu bisa pakai ini kepenaknya sendiri. Nah, misal kamu nemu kata ini kata apa coba, kan nggak jelas. Tapi kamu tahu ini kelas katanya noun kayak gitu loh. Jadi kamu bisa masukin di sini. Karena itu kan, pokoknya tadi kan udah tahu ya kelas katanya mana aja nih yang noun. Jadi kamu bisa pakai di sini. Ini kan tadi noun, jadi Werawe kayak gitu. Werawe likes playing old guitar. Jadi kalimatnya tetap masuk akal kayak gitu. Cici likes playing an old guitar. Ini kan tadi noun juga, sekarang diganti Werawe. Nah, sekarang kita tahu, oh jadi Werawe ini suatu benda kayak gitu, yang tua dan bisa dimainin, entah itu apa. Tuh, jadi gunanya tahu itu kelas katanya apa tuh kayak gitu. Jadi begitu kamu nemu kata di kamus, terus tahu kelas katanya apa, bisa dipakai terserah. Kayak lagi misalnya diganti di sini, in his Werawe. Nah, kalau kayak gini kan nanti bisa kelihatan nih. And he plays it in his Werawe. Nah, nanti kan bisa kira-kira kan, oh ini nih kayaknya nama tempat deh. Nama tempat di suatu rumah kayak gitu, apa di suatu bangunan kayak gitu kan. Ya gitu. Misalnya lagi nih, Werawe-nya kita ganti fungsinya sebagai verb. Berarti nanti kan di sini ganti Cici Werawe Nah, kalau dilihat di sini nanti kan ada kayak hubungannya nih. Jadi kayak ada hubungan antara Cici sama old guitar. Nah, Werawe ini sebenarnya ngapain dia kayak gitu. Nah, itu fungsinya. Jadi verb itu kayak gitu. Ini gitarnya diapain? Di Werawein. Werawe itu apa? Nah, nanti kamu bisa nyari di kamus kayak gitu loh. Jadi fungsinya kamu tahu tentang kelas kata kayak gitu. Jadi tahu gimana sih cara pakai setiap kata yang kamu nemu di kamus. Oke, jadi kayak gitu. Ini di kamus nggak ada, nggak usah dicari.